Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwan wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan penjelasan dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dalam hal ini kita mengambil syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita memasuki pertemuan yang ke-15. Masih membicarakan tentang huruf-huruf khafad. Huruf khafad yang keempat ar-rabi'u ala. Yang keempat adalah ala. Kemudian beliau menegaskan idza dakhalat ala kalimatin, apabila ia, yaitu ala, masuk ke sebuah kata, fal kalimatusmun, maka kata tersebut adalah isim. Pasti kata tersebut adalah isim. Wa yajibu khafduha, dan isim tersebut wajib dikhafad. Ini sangat jelas ya, apabila ada ala masuk ke sebuah kata, maka kata tersebut pasti isim dan pasti dia khafad. Kemudian beliau memberikan contoh, dan banyak sekali di dalam contoh-contoh yang disampaikan oleh beliau mengutip dari ayat-ayat Al-Quran agar ketika kita membaca kita memiliki perhatian. Yang memiliki perhatian ayat yang kita baca, perhatian dari lafadznya, dan juga tentunya dari maknanya, dan puncaknya dengan mengamalkannya, seperti itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 89, Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Naqulu Allahi lafzul jalalati ismun alamatul ismi fihi annahu dakhalat alaihi ala wa anna fihi al-alifa wal lama wa annahu hufidha. Maka beliau melihat ayat ini, mencermati ayat ini, kemudian melihat pada lafaz ini, lafaz Allah, yaitu lafaz jalalah Allah, dia itu adalah isim. Ya, lafaz jalalah Allah, dia itu adalah isim. Alamatul ismi fihi, tanda isim yang ada di dalamnya adalah annahu dakhalat alaihi ala, yaitu masuknya ala kepada lafaz tersebut, ya, masuknya ala kepada lafaz tersebut. Wa anna fihi al-alifa wal lama, juga karena lafaz ini, yaitu lafaz jalalah Allah, itu berawalan dengan alif lam. Wa annahu hufidha, serta lafaz tersebut dikhafad, ya, sehingga lafaz jalalah Allahi dia itu adalah isim. Kemudian wa makna ala, berkaitan dengan makna, ya, makna, ya, karena masing-masing huruf khafad itu memiliki makna, bahkan masing-masingnya memiliki makna yang banyak. Akan tapi di awal-awal ini beliau menampilkan atau mengambil salah satunya, yang mana itu yang ghalib atau yang terbanyaknya, seperti itu. Wa makna ala al-uluhu minal isti'la, ya, dan makna ala adalah, ya, dan makna ala adalah tinggi, ya, al-ulu minal isti'la, naik di atas, ya, naik atau di atas. Misal taqulu raqitu ala sadhi, ya, misal engkau mengatakan raqitu ala sadhi, saya naik di atas atap, ya, maksudnya tinggi di atasnya, yaitu di atas atap tersebut, ya. Qala Ibnu Malikin, Al-Imam Ibnu Malik mengatakan ala lil isti'la'i, ala untuk makna isti'la, ya, makna tinggi, naik atau di atas. Kemudian pensyarah mengambil satu ayat untuk contoh tentang makna ala. Summa stawa 'alal 'arsy, ya, kemudian dia, yaitu Allah, bersemayam di atas arsy, ya, surat Al-A'raf ayat 54. Fal 'arsyu ismun, maka al-'arsy itu adalah isim. Fihi min alamatil asma'i, yang di dalamnya terdapat beberapa tanda isim. Apa saja? Dukhulu harfil khafdi, yaitu masuknya huruf khafad, wal alif wal lamu, yang kedua berawalan alif lam,
kemudian wal khafdu serta khafat. Ya, sehingga al-arsy ini ya, lafadz al-arsy ini dia isim, ada tanda isimnya berupa didahului oleh ala gitu ya, berarti isim. Berawalan al ya, berarti isim. Dan i'rabnya khafat ini al-arsy berarti isim ya. Kemudian falau qala qailun, sehingga apabila ada orang yang mengucapkan alal arsyu gitu ya, di dhammah bi rafil arsy, dengan rafa'nya lafadz al-arsy, laqulna hadza khata'un, maka kita mengatakan ini salah ya, ini salah. Kenapa? Li'anna harfal khafdi yajibu an yakhfidha, karena yang namanya huruf khafat itu menjadikan lafaz setelahnya di khafat. Huruf khafat itu menjadikan lafaz setelahnya dia di khafat atau mengkhafatkan lafaz setelahnya, sehingga kalau ada ala ya lafaz setelahnya jadi khafat, sehingga alal arsy bukan alal arsu. Demikian juga walau qala qailun, seandainya ada orang yang mengucapkan alal arsya binasbil ars ya, dengan dinasabnya lafadz al ars, alal arsya gitu ya, dibaca fathah atau nasab pada al ars. Laqulna hadza khata'un, ya kita pun mengatakan bahwasanya ini salah ya, tidak boleh alal arsya gitu. Kenapa? Li'anna harfal khafdi la budda an yahfidha, karena yang namanya huruf khafat dia harus menjadikan lafaz setelahnya di khafat. Idzan alaina an naqula alal arsy bi jarril arsy, dengan demikian kita harus mengucapkan dengan dijarnya lafaz al arsy, bukan alal arsu, bukan alal arsya, tapi apa? Alal arsy. Dan ini silahkan dikembangkan sendiri, dikiaskan sendiri kepada kata yang lainnya, yang prinsipnya apabila ada sebuah kata didahului oleh ala pasti menjadi apa? Menjadi khafat. Itu yang keempat. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, al-khamisu fi. Yang kelima adalah fi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa antum aakifuna fil masajidi. Ya, sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid ya, atau di masjid-masjid ya. Ini merupakan jamak ya, di dalam masjid atau di masjid-masjid ya, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian beriktikaf di masjid-masjid ya. Silakan di tambahkan masjid lagi ya, masjid-masjid, di masjid-masjid atau di dalam masjid-masjid tidak masalah ya. Kemudian fa idza wajadta kalimatan dakhalat 'alaiha fi fahiyasmun, apabila engkau menjumpai ada satu kata yang kemasukan fi, maka kata tersebut pasti adalah isim, itu pasti. Kalau ada kata diawali fi, maka kata itu ya pasti isim. Sehingga fal masajidi, lafadz al masajidi ismun adalah isim. Fiha min alamatil asma'i salasu alamatin. Ya, lafadz al masajidi adalah isim yang di dalamnya terdapat 3 tanda dari sebagian tanda-tanda isim. Apa saja? Dukhulu harfil khafdi wal alifu wal lamu wal khafdu, yaitu yang pertama masuknya huruf khafat, al masajidi didahului oleh fi, jadinya fil masajidi. Yang kedua adanya alif dan lam, ini al gitu ya, al masajidi, serta khafat, i'rabnya khafat atau kasroh, al masajidi ya, sehingga al masajidi ini isim karena terkumpul di dalamnya tanda-tanda isim. Wa mislu qouli sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengambil contoh dari perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, dan tidaklah berkumpul satu kaum di dalam satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Fa qauluhu baitin, maka sabda beliau yaitu baitin ini ya, salasu alamatin, itu ada 3 tanda isim padanya ya, di dalamnya ada 3 tanda isim. Apa saja? At-tanwinu, yang pertama tanwin, baitin ini pakai tanwin. Wal khafdu, yang kedua khafat, baitin ini pakai khafat yaitu kasrah. Wa dukhulu harfil khafdi, dan juga didahului oleh huruf khafat yaitu fi nya ini, fi baitin ya, berarti terkumpul di sana 3 tanda isim. Sedangkan wa fi qoulihi buyutin alamatani, ya, sedangkan sabda beliau buyutin yaitu ini ya, min buyutillah gitu ya.
Ya, di situ ada dua tanda isim, apa saja? Harful khafdi wal khafdu, yaitu didahului oleh huruf khafat dan khafat itu sendiri. Min buyutin, adanya min sebelumnya, dan juga khafat yaitu kasrohnya ini. Kemudian beliau menjelaskan makna dari fi. Wa fi laha ma'anin katsiratun, dan fi itu memiliki makna yang banyak atau memiliki banyak makna. Maknanya bukan cuma satu, dan itu semua huruf khafat memiliki banyak makna. Akan tetapi al-dzarfiyatu wa huwal aktsaru, ya, wa al-dzarfiyatu wa huwal aktsaru, ya, bukan akisaru, ya, silakan diralat ya. Wa huwal aktsaru, kafnya disukun. Ya, makna yang terbanyak, yang ghalib, yang dominan adalah dzarfiyah, yaitu menjelaskan keadaan tempat atau waktu, dan ini yang terbanyak. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa antum aakifuna fil masajidi. Ya, contoh ayat yang tadi Al-Baqarah ayat 187. Sedangkan kalian beritikaf di masjid-masjid, gitu ya. Idzanil masajidu dzarfun. Ya, kalau begitu al-masajid adalah dzaraf. Kenapa didahului oleh fi? Ya, ini kan tempat ya, masjid ini adalah dzaraf berkaitan dengan tempat itu. Wa taqulu, engkau mengatakan misalnya ar-rajulu fil majlisi. Idzanil majlisu dzarfun, dan engkau mengatakan ar-rajulu fil majlis, seorang laki-laki itu ada di majlis. Ya, kalau begitu al-majlis adalah dzaraf. Kenapa? Karena didahului oleh fi, berkaitan dengan tempat juga, yaitu tempat duduk atau tempat berkumpul, gitu ya, majlis. Naam. Wa taqulu al-ma'u fil ka'si, dan engkau mengatakan misalnya al-ma'u fil ka'si, air ada di dalam gelas. Fal ka'su dzarfun, maka al-ka's itu juga dzaraf. Ya, karena apa? Karena didahului oleh fi, dan itulah makna terbanyak dari fi, yaitu yang sering diterjemahkan di atau di dalam. Ya, berarti berkaitan dengan dzaraf, mungkin berkaitan dengan keterangan waktu ataupun tempat. Ya, fil lail, fil nahar, fil sabah, itu berkaitan dengan waktu. Ya, kalau tempat ya seperti tadi ada fil masjid, fil masajidi, fil majlisi, fil baiti, fil fasli, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan tempat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pertemuan yang ke-15. Ya, semoga kita dimudahkan di dalam memahami penjelasan dari matan Al-Ajurumiyah ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.